Indonesia sejauh ini sudah mendapat 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang tiba pada 8 Maret lalu. Saat ini vaksin tersebut tengah disimpan di kantor pusat PT Bio Farma di Bandung. Meski demikian, pendistribusian vaksin AstraZeneca untuk sementara ditunda sambil menunggu hasil pencermatan Balai POM. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penggunaan vaksin COVID-19 asal AstraZeneca ditunda sementara di Indonesia. Sebab pihaknya masih menunggu hasil penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait efek samping dari vaksin AstraZeneca tersebut. Menkes berharap Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization secepatnya memastikan keamanan vaksin AstraZeneca setelah munculnya laporan terkait reaksi pembekuan darah para penerima vaksin tersebut. Pasalnya, vaksin yang diterima Indonesia dari jalur multilateral itu memiliki batas waktu kedaluarsa hingga akhir Mei 2021. Untuk konservatif vismenya, BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari WHO. Ya. Yang mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa keluar, karena memang betul yang AstraZeneca ini ada expiry periodnya di akhir Mei. Ya. Sementara itu beberapa negara di Eropa mengamati terjadinya gangguan darah kepada penerima vaksin AstraZeneca sehingga menghentikan penggunaannya. Misalnya, Balai POM Inggris menyatakan kejadian pembekuan darah bukan karena vaksin, tetapi yang bersangkutan mengalami kejadian itu sendiri di luar vaksinasi. Vaksin AstraZeneca memiliki platform vaksin yang berbeda dari vaksin buatan Sinovac. AstraZeneca yang dikembangkan oleh Universitas Oxford Inggris memakai platform dari virus flu biasa yang dikenal sebagai adenovirus dari simpansi. Tim Liputan Berita 1. Indonesia tunda vaksin AstraZeneca, itulah topik dialog kita pagi ini. Sejumlah negara di Eropa telah menangguhkan penggunaan vaksin corona AstraZeneca, menyusul temuan sejumlah orang mengalami penggumpalan atau pembekuan darah usai divaksin dengan vaksin tersebut. Lantas bagaimana dengan nasib vaksin AstraZeneca di Indonesia? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi. Baik, sehat ya dok ya? Alhamdulillah, sehat semua juga ya. Baik, dokter, ini update terkini adalah dari WHO sudah memberikan rekomendasi sebetulnya untuk penggunaan vaksin AstraZeneca setelah banyaknya isu terkait dengan penggumpalan darah seperti itu. Sementara Indonesia juga distribusinya ini masih ditahan atau belum dilaksanakan seperti itu. Setelah adanya rekomendasi ini dari WHO, apakah ini distribusi dari vaksin AstraZeneca ini akan dilakukan, dokter? Ya, pada prinsipnya ya kalau kita melihat bahwa saat ini di dunia ini sudah ada 17 juta orang yang mendapatkan dosis suntikan dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Dan dari laporan yang ada, itu yang mengalami penggumpalan ataupun trombosis di pembuluh darah ataupun yang disebut sebagai emboli di paru, itu hanya terdapat 40 kasus. Dan kemudian Badan POM Eropa sendiri yang kita sebut sebagai EMA, itu juga sudah melakukan kajian terhadap adanya kasus yang dilaporkan sebagai kejadian atau efek samping pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca ini. Jadi kalau melihat angkanya 40 dan 17 juta, sebenarnya sudah banyak sekali ya yang mendapatkan dan menggunakan vaksin ini, dan vaksin ini cukup aman. Nah, terkait tentang adanya kejadian penggumpalan darah, sebenarnya hari Rabu tanggal 11 Maret, baik itu EMA sendiri dan WHO sendiri melalui Strategic Advisory Group of Expert atau STAGE sudah mengatakan bahwa manfaat daripada vaksin AstraZeneca ini masih lebih besar dibandingkan dengan kejadian ataupun kerugiannya atau risiko terjadinya kejadian tersebut. Dan ini juga sudah dilihat bahwa sampai saat ini belum ada ya hubungan terkait adanya kejadian dengan suntikan daripada
daripada vaksin AstraZeneca. Jadi kalau melihat kondisi ini sebenarnya dan AstraZeneca sendiri sudah mendapatkan izin ya dari WHO selama ini, berarti vaksin ini sebenarnya cukup aman. Hanya memang Badan POM Indonesia sedikit lebih hati-hati ya, artinya kita menunggu sedikit informasi lebih lanjut untuk lebih yakin ya sebelum vaksin ini didistribusikan. Terutama nanti soal kriteria penerima vaksin ini supaya betul-betul kondisi seperti apa yang nanti akan dinilai oleh Badan POM bersama juga ITAGI dan para ahli, kondisi-kondisi kesehatan apa untuk kita bisa menghindari kejadian-kejadian yang mungkin timbul sebagai akibat tadi yang seperti penggumpalan darah. Baik dokter, artinya distribusi vaksin AstraZeneca ini memang masih ditunda ya meskipun sudah ada rekomendasi dari WHO? Ya, sampai saat ini kita menunda karena kita juga sedang menyelesaikan proses quality control ya. Artinya sejak vaksin itu didistribusikan ke kita dan diterima kita, disimpan di gudang Bio Farma, ada serangkaian proses-proses seperti pengecekan fisik, apakah ada kemasan yang rusak atau adakah etiketnya yang sudah juga mungkinnya hilang atau lepas. Nah, ini yang kemudian dicek ya untuk sebelum didistribusikan sampai ke Fasiankes. Nah, sambil menunggu proses ini selesai, awalnya kita merencanakan sekitar 2-3 minggu. Tapi kalau kemudian proses untuk quality control ini bisa segera selesai dan kemudian Badan POM juga sudah final memberikan kriteria-kriteria untuk pemberian vaksin AstraZeneca ini, tentunya kita akan distribusikan vaksin ini. Kapan kira-kira hasilnya dokter atau distribusinya atau mungkin nanti proses vaksinasi menggunakan AstraZeneca? Karena dari kita tahu bahwa expire date-nya atau tanggal kadaluarsanya dikatakan oleh Menkes juga pada Mei 2021. Iya, jadi memang untuk vaksin-vaksin COVID-19 yang tergolong ini adalah vaksin-vaksin baru, tentunya akan memiliki ya izin penggunaan ataupun kadaluarsa ini hanya 6 bulan karena data stabilitas daripada vaksin ini hanya yang ada ini hanya baru 3 bulan sehingga sebagian besar vaksin izin edarnya atau izin untuk kadaluarsanya hanya berumur 6 bulan. Nah, memang ini yang menjadi concern kita ya, jadi artinya kita akan segera mungkin setelah tentunya mendapatkan final dari Badan POM terkait kriteria-kriteria tadi, siapa yang akan menjadi penerima dengan kondisi kesehatan seperti apa. Jadi ya 2 minggu mungkin kalau secepatnya, artinya kalau proses kedua ini berjalan secara paralel dan tidak ada lagi hambatan ataupun sudah selesai semua proses ini dalam 2 minggu maksimum 3 minggu ya kita akan distribusikan. Oke, dokter, 1,1 juta vaksin AstraZeneca ini akan digunakan dalam satu gelombang atau bagaimana dokter? Ya, mengingat bahwa masa kadaluarsanya ini akan sampai dengan bulan Mei, jadi memang kita harus membuat strategi ya untuk bagaimana vaksin ini bisa segera kita gunakan karena tidak mungkin dan sangat sayang sekali ya kalau kemudian ada vaksin yang memang baik. Kita tahu bahwa tadi 17 juta orang sudah menerima vaksin AstraZeneca ini dan vaksin ini tentunya punya beberapa keuntungan yang kita ketahui bahwa untuk orang pada usia lansia 65 tahun vaksin ini sangat-sangat aman. Kemudian pada orang yang dengan memiliki komorbid yang mungkin tidak bisa menerima vaksin dengan jenis merek lainnya, maka AstraZeneca menjadi salah satu pilihan. Nah, tentunya dengan kondisi-kondisi awal seperti ini dan nanti kita akan menentukan kelompok mana yang akan menerima vaksin ini. Dan vaksin ini mengingat dia akan habis pada masa edarnya sampai dengan bulan Mei 2021, maka tentunya kita akan segera menghabiskan 1,1 juta dosis ini untuk penyuntikan dosis pertama. Jadi kita tidak akan menunggu sampai dengan dosis kedua karena mengingatkan dosis kedua baru akan bisa diberikan 9 sampai dengan 12 minggu kemudian ya. Yang artinya nanti untuk penyuntikan dosis kedua kita tunggu batch berikutnya dari pengiriman AstraZeneca ini. Oke, dokter,
kalau berbicara soal interval waktu penyuntikan, kalau kita bandingkan dengan Sinovac mungkin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu ya. Kalau bandingkan dengan AstraZeneca, koreksi kalau saya salah dokter, kalau tidak salah itu membutuhkan waktu sampai dengan 9 minggu ya kalau tidak salah. Ini koreksi kalau saya salah. Artinya kalau dengan adanya interval waktu yang bisa dikatakan cukup panjang, ini bisa menghambat proses vaksinasi. Demikian dokter. Ya, artinya dengan adanya proses pemberian rentang waktu yang cukup lama ya, 9 sampai 12 minggu ya, nanti tentunya ini yang menjadi salah satu kajian dari Badan POM, karena kita tahu di awal informasinya itu adalah vaksin ini juga bisa diberikan dalam 28 hari ya, tapi nah ini yang menjadi salah satu kajian karena memang WHO baru saja kemarin memberikan rekomendasi untuk bisa penyuntikan yang optimal itu adalah dalam rentang waktu 9 sampai dengan 12 minggu. Nah ini yang tentunya akan menjadi salah satu kajian. Kita tidak akan memperlambat ya proses vaksinasi, artinya dengan rentang waktu tersebut kemudian tadi menentukan prioritas-prioritas siapa yang akan mendapatkan vaksinasi dengan jenis ini menjadi penting untuk kemudian nanti bagaimana strategi kita untuk sasaran lainnya bisa kita berikan dengan jenis vaksin yang lain dan dengan rentang waktu yang mungkin lebih singkat, sehingga sebenarnya proses pelaksanaan dari vaksinasi ini saja yang tadinya dalam 1 bulan ya sudah bisa kita selesaikan, tetapi kemudian dengan rentang waktu yang lebih lama ini akan membutuhkan 2 bulan minimal ya untuk bisa menyelesaikan vaksin sebuah siklus proses vaksinasi. Artinya bisa dipastikan bahwa proses vaksinasi akan tetap berjalan sesuai dengan target meskipun mungkin ada sedikit penundaan terkait dengan distribusi vaksin AstraZeneca ya dokter ya? Betul, tetap akan sesuai dengan rencana awal, hanya nanti penyuntikan dosis keduanya saja yang akan lebih lama. Tapi pada prinsipnya kita akan segera sesuai dengan target kita di April dan Mei, semua sasaran pada tahap kedua ini sudah menerima dosis vaksin yang pertama. Rencananya dokter untuk AstraZeneca ini distribusinya akan bagaimana mekanismenya? Ya, tentunya dengan masa kadaluarsa yang cukup pendek ini, kita akan tadi menentukan dulu prioritas sasaran ya, dan nanti kita harus memikirkan tentunya untuk distribusi pada daerah-daerah yang terjangkau, artinya dalam 1-2 hari itu sudah bisa sampai ke Fasyankes dan sudah bisa kita berikan vaksinasi ini kepada sasaran secepat mungkin. Terkait dengan quality control, dokter sejauh ini sudah berjalan berapa lama terkait dengan itu? Ya, sejak kita menerima vaksin ini ya kurang lebih sudah hampir 3 minggu ya proses ini, termasuk juga kemarin kita tahu bahwa izin penggunaan darurat dari Badan POM juga baru dikeluarkan, dan setelah izin penggunaan darurat itu baru memasuki proses pengecekan fisik dan quality control ini. Oke, baik Dokter Nadia, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Good Morning Jakarta akan kembali sejenak.